Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyembelihan sesuai syariat Islam. Manusia adalah makhluk dengan salah satu kebutuhan pokok, yaitu makan dan minum setiap hari. Hal itu merupakan salah satu dari berbagai cara manusia untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia beserta isinya untuk didayagunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya, namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Sebagai pemenuhan kebutuhan makan manusia. Dalam ayatnya, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan dan minum apapun, namun tetap ada batasnya, yaitu agar tidak berlebihan. Maksud dari tidak berlebihan adalah sesuai dengan kebutuhan dan memberlakukan ketentuan dan aturan Islam dalam mengonsumsi makanan, yaitu halalan thayyiban, halal dan baik. Bila mana makanan yang hendak dimakan oleh seorang muslim adalah makanan hewani, maka harus melalui tahapan penyembelihan yang sah sebagaimana telah ditentukan tata caranya menurut syariat Islam. Hal ini bertujuan agar hewan yang disembelih dapat menjadi makanan yang halal dan baik bagi setiap muslim. Berikut ini pembahasan penyembelihan hewan menurut syariat Islam. Yang pertama, hakikat penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan dalam bahasa Arab disebut dengan ad-dhabahu dan an-nahru. Adapun pengertian penyembelihan menurut istilah apa? Istilah syara adalah melenyapkan ruh hewan untuk dimakan. Dilakukan dengan sesuatu yang tajam selain tulang dan kuku. Penyembelihan hewan dilakukan dengan memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher hewan yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Adapun bagian tubuh hewan yang harus disembelih adalah leher atau onuk, yaitu bagian tubuh antara tenggorokan atau hulkum dan leher bawah atau labbah. Jika dilakukan pada selain tempat itu, maka penyembelihan dianggap tidak sah. Leher adalah tempat berkumpulnya urat-urat ataupun uruk ya. Ketika dipotong, darah akan mengalir dengan deras sehingga mempercepat kematian hewan serta lebih ringan bagi hewan tersebut. Jika penyembelihan dilakukan pada tenggorokan leher atas, maka disebut dengan nama dhabhu. Sedangkan jika dilakukan leher bawah atau labbah, maka disebut dengan nahar. Nahar ini khusus dilakukan pada penyembelihan unta yang berleher panjang. Dalam sahnya penyembelihan hewan, sekarang sahnya penyembelihan hewan. Dalam melakukan penyembelihan hewan, hendaknya mengedepankan tata cara dan adab yang baik, khususnya kepada hewan yang akan disembelih. Sebelum menyembelih, perlakukan hewan dengan lembut dan tidak semena-mena. Artinya, tidak kasar dan menyakiti hewan yang akan disembelih. Agar menjadi sah, ketika menyembelih pun juga harus memastikan bahwa hewan yang disembelih, urat-urat pada lehernya telah terputus. Urat-urat yang harus putus pada saat penyembelihan disebut urat audaj, yang terdiri atas urat-urat berikut. Yang pertama nih, al-hulkum atau hulkum. Hulkum yaitu tenggorokan yang terletak pada leher bagian atas dan merupakan saluran pernapasan. Yang kedua, mari, yang terletak pada leher bagian bawah yang merupakan saluran makanan dan minuman. Yang ketiga,
Wadazain adalah dua urat tebal tempat mengalirnya darah, terletak di leher mengiringi hulkum dan mari. Menurut madhab Syafi'i, madhab Imam Hambali dan madhab Imam Hanafi, yang wajib dipotong ketika penyembelihan adalah hulkum dan mari. Adapun madhab Maliki berpendapat bahwa syarat sahnya penyembelihan adalah terputusnya keempat urat tersebut di atas yang tadi dijelaskan. Jika salah satu urat saja tidak terputus, maka sembelihan tidak sah dimakan karena diibaratkan sama dengan bangkai. Ketentuan penyembelihan sebagaimana dijelaskan tadi diterapkan pada hewan yang bisa disembelih secara normal pada lehernya. Adapun cara penyembelihan hewan yang terlepas ataupun hewan liar adalah dengan melukai bagian tubuh mana saja hingga matinya disebabkan oleh benda tersebut dan dengan menyebut nama Allah, misalnya dengan menembak, memanah, atau menggunakan anjing pemburu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam penyembelihan hewan. Macam-macam penyembelihan hewan. Dalam Islam memang terdapat ritual-ritual keagamaan yang membutuhkan hewan sembelihan. Penyembelihan hewan di sini diniatkan untuk ibadah ataupun syarat dari kelengkapan suatu ibadah. Adapun macam-macam bentuk penyembelihan hewan dalam Islam adalah 1. Udhiyah. Udhiyah itu penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan terkait dengan perayaan hari raya Idul Adha. Penyembelihan ini disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, baik yang sedang berhaji di tanah suci ataupun mereka yang berada di negeri masing-masing. Yang kedua yang disebut dengan akikoh atau akikah ataupun ekah, ya bisa dikatakan kalau orang Sunda. Apa itu akikoh? Adalah penyembelihan hewan yang terkait dengan ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi atau anak. Yang ketiga, macam penyembelihan hewan adalah al-hadyu. Al-hadyu, penyembelihan hewan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan hanya disyariatkan buat orang ataupun mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji. Yang selanjutnya, yang keempat, macam-macam penyembelihan hewan adalah dam. Apa itu dam? Adalah ritual penyembelihan hewan yang terkait dengan sanksi tertentu akibat adanya pelanggaran dalam menunaikan ibadah haji ataupun manasik haji. Itulah macam-macam penyembelihan hewan. Yang selanjutnya adalah ketentuan syara penyembelihan hewan. Ketentuan syara penyembelihan hewan. Yang pertama, adanya rukun penyembelihan hewan. Dalam penyembelihan hewan, umat muslim harus memperhatikan rukun-rukunnya. Apa saja? Yaitu tukang jagal ataupun penyembelih, kita harus ulang lagi memperhatikan rukun-rukunnya. Hewan yang akan disembelihnya pun harus dilihat dan alat yang digunakan untuk menyembelih pun sama harus diperhatikan. Yang pertama, tadi kan rukunnya 1. Untuk masalah rukun yang pertama adalah orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih hewan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Beragama Islam atau ahli kitab. Ini jangan sembarangan orang yang menyembelih. Mengonsumsi sembelihan ahli kitab atau orang Yahudi dan Nasrani yang mengikuti ajaran kitab Injil adalah halal hukumnya. Mengenai sembelihan ahli kitab telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surah Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan ataupun sesembelihan orang-orang yang diberi
Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5. Yang kedua, rukun penyembelihan itu adalah ataupun berakal sehat. Jadi orang yang menyembelihnya itu harus berakal sehat. Yang ketiga adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Seseorang yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, yang benar dan salah sesuai dengan syariat Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, disengaja. Yang kelima, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat pelaksanaan penyembelihan. Jika dalam proses penyembelihan diniatkan untuk persembahan selain kepada Allah, maka hewan tersebut menjadi haram untuk dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Harimat alaihimul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan nautihatu wa ma akalas sabu'. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi ataupun daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas. Itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Hewan yang disembelihnya adalah hewan yang disembelih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Hewan yang pada dasarnya halal dimakan secara syar'i, baik halal dzati maupun hukmi atau hukumnya. Yang kedua, hewan yang disembelih itu hewan dalam keadaan hidup. Kenapa? Sebab menyembelih hewan yang mati berarti menyembelih bangkai, sedangkan bangkai haram hukumnya. Yang selanjutnya masalah alat untuk menyembelih. Alat untuk penyembelih atau alat penyembelihan bisa berasal dari apa? Dari besi, dari batu, ataupun kayu yang memiliki sisi tajam untuk digunakan memotong leher hewan. Tajam berarti tidak tumpul sehingga mempercepat penyembelihan dan tidak menyiksa hewan yang disembelih. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW melarang penggunaan alat penyembelihan yang terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah dalam penyembelihan hewan. Pada dasarnya hal-hal sunnah yang mesti dikerjakan dalam penyembelihan hewan adalah tindakan yang mempermudah dan mempercepat prosesi penyembelihan hewan. Rasulullah SAW meminta umat muslim untuk berlaku ihsan kepada hewan-hewan sembelihan. Berikut ini hal-hal sunnah yang dilakukan ketika menyembelih hewan. Apa saja? 1. Memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan baik atau berlaku ihsan. Misalnya apa? Memberinya makan yang banyak dan tidak menyakitinya. Yang kedua, memotong 2 urat yang ada di kanan dan kiri leher hewan agar cepat mati. Yang ketiga, memotong pada pangkal leher jika hewannya berleher panjang seperti tadi contoh unta ya. Tujuannya agar apa? Agar hewan tersebut cepat mati. Yang keempat, hewan yang akan disembelih digulingkan ke sebelah rusuk yang kiri dan dihadapkan ke arah kiblat. Yang kelima, mempercepat proses penyembelihan. Yang keenam, mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih. Ketika mengasah pisau untuk menyembelih hendaknya dijauhkan dari pandangan hewan yang akan disembelih. Yang ketujuh, melepaskan ikatan setelah disembelih. Itulah sunnah dalam penyembelihan hewan. Yang selanjutnya, hal-hal makruh dalam penyembelihan hewan. Sedang tindakan makruh saat menyembelih hewan adalah hal-hal yang bertentangan dengan perilaku ihsan, seperti tindakan yang menghambat, menyiksa, dan menyakiti hewan. Hal-hal makruh yang sebaiknya dihindari ketika penyembelihan hewan antara lain, ini tidak boleh ya, atau makruh.
memukul hewan sebelum menyembelihnya, makruh itu hukumnya. Yang selanjutnya melakukan nakho, yaitu berlebihan dalam melakukan pemotongan hingga memenggal ataupun memutuskan kepala hewan. Yang selanjutnya mematahkan leher dan tulang belakang. Yang keempat, menyembelih hewan dengan pisau atau alat yang tumpul. Itu hanya menyiksa saja. Yang kelima, menguliti sebelum hewan benar-benar mati dan menjadi dingin. Itu hal-hal makruh dalam penyembelihan hewan. Sekarang bagaimana tata cara menyembelih hewan? Tata cara penyembelihan hewan nih. Contoh ini masalah secara kan ada tradisional dan modern. Kita bahas dulu tentang tata cara menyembelih hewan secara tradisional. Adapun tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, satu, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Jadi kita buat dulu lubang. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih. Yang ketiga, baringkan hewan pada sisi kiri rusuk menghadap kiblat. Kenapa? Tujuannya untuk memudahkan orang yang menyembelih dalam mengambil pisau atau golok dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan kurban dengan tangan kiri. Yang keempat, leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Yang keenam, membaca basmalah atau bismillah ya, dan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menyembelih hewan tepat di daerah kerongkongan. Yaitu apa? Lekuk yang ada di dada di sana. Biarkan darah yang ke-8 ya, biarkan darah segar mengalir dari urat nadi leher yang putus tersebut. Yang ke-9, setelah semua darah keluar dan tidak menetes lagi, maka hewan sembelihan dapat dikuliti dan dipotong sesuai kebutuhan. Itu penyembelihan hewan secara tradisional. Untuk penyembelihan hewan secara modern atau dengan menggunakan mesin dilakukan agar penyembelihan bisa lebih efisien dan lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan atau rumah potong hewan atau RVH ya, rumah potong hewan. Adapun tata cara penyembelihan secara modern, yang pertama, memastikan mesin potong hewan dalam keadaan baik. Yang kedua, menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. Yang ketiga, penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah. Yang kelima, lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Itu yang namanya tata cara penyembelihan hewan secara modern. Tadi disampaikan kembali yang namanya macam-macam penyembelihan hewan dalam Islam itu ada udhiyah, ada aqiqah, ada hadyu dan dam. Udhiyah itu dilakukan ketika Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13. 11, 12, 13 itu disebut dengan ayyamut tasyrik ataupun hari tasyrik. Sedangkan yang kedua adalah aqiqah. Aqiqah itu adalah penyembelihan hewan yang terkait dengan ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi atau anak. Yang keempat hadyu, pembelihan atau penyembelihan hewan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Disyariatkan buat mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji saja. Sedangkan dam adalah ritual penyembelihan hewan yang terkait dengan sanksi tertentu akibat adanya pelanggaran dalam menunaikan ibadah haji atau manasik haji. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan segala apa yang kita cita-citakan. Amin Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.